apa bisa selesai gitu ya. Oke. Oh, sebentar ya. Saya nggak bisa share screen. Saya screennya masih di lock. Ah, sebentar saya leave room dulu ya untuk ke em, em, main roomnya begitu. Mbak Fahita, Mbak nggak bisa Faita, diklik. Coba klik kanan sebelah salah mana? satu orang di sini bisa dijadikan co-host nggak? Buat yang di more-nya nggak ada buat allow co-host, adanya allow record local file sama multi-pin. Di sebelah mananya ya? Oh, nggak bisa ya. Iya sih. Ya harus minta kalau Nggak misalnya lagi. nggak apa-apa. Maksudnya coba aja siapa tahu bisa. Oh, Jadi lain kali nggak usah kontak yang adminnya UPI. Ya, mungkin bisa. Hmm. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Jadi eh, sambil menunggu begitu, sustainabilitas itu asal katanya dari sustainability begitu ya. Artinya keberlanjutan. Nah, kenapa namanya jadi sustainabilitas begitu ya? Karena di S2 PTK pasca sarjana UPI itu ada kuliah yang namanya keberlanjutan begitu ya. Jadi supaya eh, beda begitu ya namanya, makanya di S2 arsitektur ini namanya sustainabilitas. Nah, sustainability sendiri itu berasal dari kata dari bahasa Inggris sustainability begitu ya. Sustainabilitas itu berasal dari kata bahasa Inggris sustainability yang artinya keberlanjutan. Nah, hal ini dipicu oleh apa situasi dunia yang eh, memburuk secara lingkungan gitu ya. Jadi eh, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh populasi yang tidak terkendali. Gitu. Ah, jadi karena populasi yang tidak terkendali, maka ada demand dan supply yang menuntut, gitu ya, yang menuntut kebutuhan manusia terpenuhi di dunia ini sehingga lingkungan menjadi eh, eh, terpakai begitu ya dan sebagian rusak tuh. Nah, kerusakan inilah yang menyebabkan eh, dunia mengalami degradasi lingkungan. Nah, eh, nah, dalam hal ini arsitektur begitu ya.
fokusnya adalah di bangunan, itu menyumbang eh, sangat besar sekali kerusakan lingkungan itu gitu ya. Nah, jadi kerusakan lingkungan itu bisa menyebabkan banyak hal begitu ya. Yang kalau disingkat itu menjadi adalah eh, global warming. Ya. Global warming ini eh, bisa menyebabkan banyak hal begitu ya. Jadi global warming itu adalah pemanasan eh, suhu suhu bumi. Gitu ya. Hmm. Penyebabnya apa? Yaitu karena adanya gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini disebabkan oleh partikel-partikel yang membuat panas di bumi itu dia tidak bisa ke atas, begitu ya, tidak bisa keluar bumi, begitu. Karena di sana ada partikel-partikel beracun yang 80% itu adalah karbon dioksida. Nah, yang paling membuat eh, kerusakan itu adalah yang pertama itu adalah perubahan lahan, gitu ya. Perubahan lahan ini misalnya dari hutan begitu ya menjadi perkebunan, menjadi perumahan begitu ya. Nah, itu yang menyebabkan paling besar gitu ya. Eh, Kalau kita cek begitu di Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, di situ ada degradasinya begitu. Maka perubahan lahan, kemudian berurutannya kebakaran gambut begitu ya. Nah, itu akan menyumbangkan karbon dioksida yang sangat besar gitu. Nah, eh, eh, bangunan sendiri gitu ya. Kita tidak bisa melihat dengan kepala polos begitu karena ada eh, karbon dioksida yang dikeluarkan secara tidak langsung. Ya, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Gitu ya. Kalau langsung itu misalnya bahan bakar eh, bahan bakar kendaraan begitu ya dibakar langsung dia akan menghasilkan karbon dioksida gitu ya, asap gitu ya. Nah, kalau yang tidak langsung itu adalah eh, pembakaran dari energi yang digunakan begitu ya, yang ada di eh, pembangkitnya. Jadi contohnya seperti saat ini kita melakukan Zoom gitu ya, kita menggunakan listrik begitu ya. Nggak kelihatan ininya karbon dioksidanya begitu ya. Tapi di pembangkit listriknya karbon dioksidanya itu akan eh, akan diemisikan gitu ya. Itu jadi eh, emisi karbon dioksida yang secara tidak langsung gitu ya, indirect emission begitu. Nah, jadi itulah yang melatar belakangi kekhawatiran akan adanya penurunan kualitas lingkungan yang lebih jauh gitu ya, yang dimotori oleh global warming. Nah, jadi global warming ini peningkatan suhu bumi begitu ya. Peningkatan suhu bumi ini akan menyebabkan banyak hal. Eh, Salah satunya, beberapanya adalah eh, peningkatan permukaan air laut begitu ya karena es di kutubnya mencair sehingga air lautnya menjadi bertambah tinggi begitu ya akan menyebabkan banyak hal begitu ya. Kota menjadi banjir rob begitu ya, kota menjadi lebih terendam, kemudian eh, itu akan menyebabkan eh, perubahan iklim ya. Ya, asalnya teratur menjadi tidak teratur, misalnya musim hujan musim kemarau begitu ya. Biasanya bulan-bulan ini adalah musim hujan tapi ini masih musim kemarau begitu ya. Nah, itu kan perubahan iklim ini sangat sangat berpengaruh sekali begitu ya terhadap hasil panen. Jadi hasil panen menjadi lebih tidak teratur sehingga terjadi kelangkaan. Kelangkaan menyebabkan supply dan demand tidak seimbang begitu ya, menyebabkan harga-harga naik gitu. Wah, jadi dampaknya bola salju lah, efeknya efek bola salju begitu ya. Efek menggelinding jadi banyak hal. Kemudian penyakit ya yang tiba-tiba ada begitu ya karena perubahan iklim dan sebagainya. Jadi kalau kita Bapak dan Ibu bisa cek begitu ya di jurnal misalnya gitu lah. Eh, Bisa googling misalnya dengan sebutan global warming ataupun eh, apa
eh, karbon efek dari karbon dioksida begitu ya dan sebagainya. Itu akan Bapak Ibu akan bisa melihat ya. Nah, jadi kurang lebih itu yang melatar belakangi kenapa kita harus memahami tentang sustainability, tentang sustainabilitas ya. Jadi dengan adanya istilah itu yang didefinisikan bahwa sustainabilitas itu adalah kita bisa memenuhi kebutuhan saat ini begitu ya. Ya dengan membuka hutan, dengan membuat bangunan begitu ya, tanpa begitu ya, tanpa merusak lingkungan, dengan juga bisa memenuhi kebutuhan untuk masa yang akan datang gitu ya. Jadi kita memenuhi kebutuhan saat ininya dengan sangat hati-hati, dengan penuh pertimbangan lah begitu ya, intinya itu begitu ya. Jadi jangan sampai jor-joran begitu. Sehingga kita masih bisa memenuhi kebutuhan hidup untuk generasi masa yang akan datang. Nah, kurang lebih itu begitu ya. Jadi karena kalau kita tidak bisa, kalau kita jaga-jaga saja lingkungan lah, kita nggak mau bangun apa-apa, nah, kan kebutuhan hidup kita hari ini juga tidak bisa terpenuhi begitu ya. Jadi tidak bisa demikian ininya apa cara berpikirnya. Nah, itu yang dimaksud dengan ke uh, ya Fahid tolong. Oh ya udah, oke, baik, terima kasih. Ah, oke. Nah, jadi itu kurang lebih yang dimaksud dengan apa sustainabilitas dan latar belakangnya, gitu ya. Nah, yang paling penting dari sebuah mata kuliah itu, Bapak Ibu harus bisa memetakan, begitu ya. Em, Sebenarnya mau mempelajari apa sih mata kuliah ini tuh, begitu ya. Ya. Nah, jadi eh, kita akan mempelajari ini pertemuan kelas sustainabilitas eh, dalam 16 kali pertemuan itu akan membicarakan topik-topik ini gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah pengantar atau definisi dan sejarah sustainabilitas ya, seperti yang sudah dipegang oleh Bapak dan Ibu begitu mengenai latar belakangnya. Kemudian arsitektur bangunan berkelanjutan gitu ya. Kemudian bangunan vernakular, eh, kemudian ada life cycle assessment ya. Kemudian saya akan buat tugas satu begitu ya. Tugas satunya selama 3 minggu begitu. Pengumpulan tugas satu itu dianggap UTS ya. Eh, Pengumpulan tugas satu ya, oke. Kemudian kita akan belajar tentang kenyamanan thermal begitu ya. Karena eh, apa karena kenyamanan lah bangunan itu eh, mengkonsumsi energi lah gitu ya. Kemudian apa eh, perilaku thermal begitu ya, perilaku manusianya. Kemudian eh, kita akan bicara passive cooling, passive solar dan urban heat islands serta contoh bangunan yang berkelanjutan seperti apa sih? Nah, gitu ya. Oke. Kemudian UAS ya. Nah, eh, Nah, dalam setiap mata kuliah, Bapak dan Ibu akan menerima ini, ya, akan menerima topik-topik yang akan dibicarakan dalam 16 kali pertemuan. Nah, yang paling penting itu Bapak Ibu bisa mengetahui keterkaitan satu dengan yang lainnya, begitu ya, dalam sebuah pemetaan. Hmm, gitu ya. Hmm, hmm, ya. Ah, oke. Oh, ntar ini. Ah, hmm, oke. Nah, jadi eh kelas sustainable tolong diperhatikan begitu supaya Bapak Ibu mengerti kenapa kita harus mempelajari, kenapa hari ini mempelajari ini, hari ini mempelajari ini begitu ya. Nah, ini adalah eh, apa sustainability begitu ya. Nah, karena kita
berada di eh, prodi arsitektur begitu ya. Jadi sustainabilitasnya itu adalah tentang arsitektur. Jadi kita sebutlah arsitektur berkelanjutan, gitu ya, sustainable architecture. Nah itu. Nah, pertama kita akan eh, pertama adalah pendahuluan dulu begitu ya tadi tentang arti dari sustainabilitas begitu, kemudian latar belakangnya kenapa ada sustainabilitas begitu ya, kemudian dampak-dampaknya dan sebagainya begitu ya. Nah, barulah kita akan melihat bangunan saat ini begitu ya. Bagaimana sih bangunan saat ini tuh begitu ya. Yang hari ini akan kita pelajari bangunan saat ini ya. Eh, Minggu selanjutnya kita akan setback begitu ya. Kita akan melihat ulang begitu ya. Kalau zaman dulu tuh seperti apa sih bangunannya begitu ya. Nah, kita akan melihat ulang dulu begitu ya. Eh, Bangunan zaman dulu ya atau dimaksud dengan arsitektur vernakular gitu ya. Nah, arsitektur vernakular eh, arsitektur vernakular setelah itu setelah mengetahui bangunan zaman dulu kita akan em, mempelajari tentang energi yang dikonsumsi oleh bangunan. Ya. Jadi energi yang dikonsumsi oleh bangunan itu secara komprehensif ya itu ada yang disebut dengan life cycle assessment. Jadi life cycle assessment itu adalah penilaian terhadap bangunan begitu, penilaian terhadap bangunan secara komprehensif. Karena bangunan itu kan sebenarnya dia eh, apa eh, bukan berkelanjutan. Dia adalah terus menerus begitu ya. Hmm, Life cycle. Siklus memiliki siklus hidup gitu ya. Bangunan itu memiliki siklus hidup. Siklus hidupnya itu dari mulai eh, mengambil material di, eh, gunung begitu ya, atau di laut mengambil material aslinya begitu, kemudian diproduksi, kemudian dikonstruksi begitu ya. Kemudian digunakan bangunannya selesai. Kemudian bangunannya kan diganti atau dihancurkan kembali. Nah ya, si material yang dihancurkan itu kan sebagian ada yang digunakan kembali begitu ya, sebagian lagi ada yang di recycle, sebagian lagi ada yang dibuang gitu ya. Nah, digunakan kembali terus lagi begitu ya, dikonstruksi lagi, operasi apa digunakan kembali, kemudian dihancurkan kembali, nah, terus berputar. Nah, jadi eh, kalau kita bisa menilai secara komprehensif, maka kita bisa membagi bahwa energi bangunan itu ada dua begitu ya. Satu adalah embodied energy, yaitu energi yang dimiliki oleh setiap material bangunan. Jadi material bangunan itu kan tidak tiba-tiba datang gitu ya. Material bangunan itu eh, jadi karena mereka mengkonsumsi energi begitu ya. Mereka mengkonsumsi energi ketika produksi begitu ya. Misalnya batu bata kan tidak tiba-tiba jadi batu bata begitu ya. Batu bata itu ada karena diambil dulu dari gunung. Untuk ke gunung itu mereka menggunakan truk begitu ya. Truk itu dia mengkonsumsi solar, mengkonsumsi bensin, mengkonsumsi bahan bakar begitu yang kemudian dibawa ke tempat manufakturnya, ke pabriknya, kemudian diolah begitu ya, membutuhkan listrik, membutuhkan bahan bakar juga begitu ya. Nah, kemudian setelah itu dibawa ke tempat pembangunan begitu ya, membawa ke tempat pembangunan, lalu di apa dikonstruksi kembali, ada yang menggunakan listrik ada ataupun tidak menggunakan alat begitu ya, kemudian dihancurkan kembali bangunannya menggunakan beku dan sebagainya, yang harus menggunakan bahan bakar gitu ya. Nah, setiap konsumsi energi itu kan dia mengeluarkan emisi begitu ya. Nah, emisi itu nanti dia akan berkontribusi terhadap gas rumah kaca ya. Nah, jadi ini adalah energi yang diperlukan untuk membentuk material bangunan. Kemudian ini operasional energi adalah energi yang digunakan ketika bangunan dioperasikan. Seperti saat ini begitu ya. Ada yang menggunakan AC, ada yang menggunakan listrik, ada yang menggunakan lampu, ada yang menggunakan laptop, komputer dan sebagainya. Itu kan mengkonsumsi energi ya. Di mana energinya berasal dari pembangkit tenaga listriknya. Ya.
Jadi ini kita akan belajar ini. Lalu konsumsi energi ini kan setiap mengkonsumsi energi dia akan mengemisikan karbon dioksida. Ya. Uh, dia akan mengemisikan karbon dioksida begitu. Nah, energi-energi yang dikonsumsi ini kebanyakan karena dua hal begitu ya. Karena panas ya, karena lingkungan kita panas maka kita perlu dingin begitu ya. Ataupun karena lingkungan kita dingin maka kita perlu panas. Ya. Jadi inilah iklim lah yang membuat bangunan itu mengkonsumsi energi sangat banyak begitu ya. Uh, jadi di daerah panas seperti Katulistiwa ini begitu ya. Saya nggak tahu di Papua panas nggak ya, di Papua di daerah tingginya dingin begitu ya. Mungkin di ininya panas. Di Sulawesi juga kan Makassar misalnya begitu ya. Di tepi pantai pasti panas gitu ya. Nah, kan kita tidak bisa hidup nyaman dengan panas itu begitu ya. Kita perlu dingin gitu ya. Kita perlu mendinginkan eh, eh, tubuh ini dengan alat begitu ya. Entah itu kipas angin atau AC begitu ya. Nah, itu mengkonsumsi energi sangat besar. Nah, di kutub begitu dingin begitu ya, maka maka perlu pemanas begitu ya. Nah, jadi dua-duanya juga sangat berpengaruh pasti. Nah, untuk panas ini perlu kita akan belajar tentang kenyamanan termal. Ya, kita akan belajar kenyamanan termal begitu. Lalu kita akan belajar tentang perilaku karena thermal itu begitu ya. Jadi perilakunya tuh misalnya kalau kita kepanasan, mungkin kita pakai baju yang lebih dingin begitu ya, yang lebih tipis. Kemudian kipas-kipas, kemudian eh, apa duduk di lantai begitu ya. Nah, ini kita yang akan belajar ini begitu ya. Nah, nah untuk mengendalikan uh, keperluan kita mendinginkan hawa panas ini begitu ya. Kita bisa aja menggunakan alat gitu ya. Tetapi kalau menggunakan alat itu eh, kita akan mengkonsumsi energi sangat besar ya menggunakan AC. Eh, Menggunakan AC kita sebut dengan active cooling begitu ya. Nah, kita memerlukan strategi untuk mendinginkan secara alami begitu ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan passive cooling begitu ya. Nah, inilah kita sebut dengan passive cooling. Ya. Di benua yang dingin begitu ya. Kita perlu memanaskan begitu ya. Sama pemanasannya bisa dengan heater ya, begitu. Tapi heater itu kita namakan aktif solar begitu ya. Active heating dan itu memerlukan mengkonsumsi energi lebih besar begitu ya. Nah, maka eh, kita perlu memanaskan dengan alami begitu ya, yaitu dengan pasif solar. Nah, jadi sinar matahari akan kita manfaatkan untuk memanaskan itu. Bagaimana caranya? Ya nanti di perkuliahan ini begitu ya, pasif solar. Nah, hmm. Nah keadaan bangunan yang seperti itu tuh maksudnya tuh yang mengkonsumsi energi sangat banyak untuk menyamankan penghuninya begitu ya, untuk menyamankan penghuninya. Eh, dan penggunaan material yang sembarangan begitu ya, itu akan menyebabkan eh, panas di sekitar bangunan. Jadi panas di sekitar bangunan disebabkan karena panas matahari yang eh, masuk ke dalam material bangunan tersimpan begitu ya. Nah, kemudian itu akan dikeluarkan kembali begitu ya ke dalam bangunan ataupun keluar bangunan. Ya. Satu itu, yang kedua karena eh, suhu bumi meningkat karena terlalu banyaknya karbon dioksida di atas ya sehingga panasnya itu dia tidak bisa keluar bumi ya sehingga mantul kembali ke bumi sehingga bumi menjadi lebih panas ya. Nah, itulah yang disebut dengan urban heat islands. Keadaan itu banyak terjadi di kota-kota besar ya. Kenapa? Karena eh, Ke- karena kota-kota besar itu eh, tidak lagi memiliki sumber angin gitu ya. Eh, karena sebagian besar adalah bangunan begitu ya sehingga angin menjadi lebih kecil
kemudian debu-debu menjadi lebih banyak seperti Jakarta lah begitu ya, ataupun yang saat ini lagi booming kan polusi kota begitu ya. Nah, polusi kota itu akan membuat udara lebih panas begitu ya. Nah, panasnya kota, peningkatan panas dari kota itulah yang kita sebut dengan urban heat islands gitu ya. Kalau di desa itu nggak panas-panas, Pak. Di desa itu nggak ada urban heat islands gitu ya. Karena apa? Kan di sana ada sumber angin, udaranya lebih segar, lebih bersih begitu ya. Sehingga desa itu jarang yang panas ya. Karena panasnya itu akan hilang karena angin yang besar ya. Polusinya kecil. Karena hal itu disebabkan karena polusinya lebih kecil. Ya. Nah, jadi tidak ada village heat islands, nggak ada begitu ya. Yang ada itu adalah urban heat islands yang dikenal dengan UHI, urban heat islands gitu ya. Nah, jadi dampak dari itu semua kita akan belajar tentang urban heat islands. Nah, setelah ini ya kita eh, ingin mengetahui bangunan yang berkelanjutan itu yang seperti apa sih? Nah, gitu ya, melalui contoh best practice-nya begitu ya. Nah, contoh ini best practice ya. Nah, Satrep itu sedang meneliti bangunan yang paling rendah konsumsi energinya dan emisinya di Indonesia. Nah, karena kita di Indonesia, maka Satrep itu cocok begitu ya. Jadi bangunannya besar, tinggi begitu ya. Tapi tidak perlu AC begitu. Ya. Eh, di daerah panas ya, daerahnya di daerah Tegal begitu, jadi dicari daerah panas, jadi tidak sembarangan cari tempatnya begitu ya, di daerah yang panas itu di mana akhirnya ketemu di Tegal gitu ya. Hmm. Kenapa di Tegal? Kenapa nggak di Jakarta, nggak di Surabaya, nggak di Semarang? Tanahnya adanya di sana begitu. Apa di Jakarta nggak ada tanah kosong begitu ya, semuanya ada yang punya begitu ya. Nah, di Tegal ada tanah kosong dan cuacanya juga panas, cocok lah begitu ya untuk eksperimen, untuk kecek begitu ya. Dan dengan mengaplikasikan strategi-strategi yang ada di passive cooling begitu ya. Nah, ini kita akan bicara tentang strategi membuat bangunan menjadi lebih dingin. Nah, ini dengan passive cooling gitu ya. Mhm. Passive cooling. Lalu kita juga akan eh, bicara tentang pengaruh eh, apa yang saat ini misalnya cool roof begitu ya terhadap bangunan ya. Jadi cool roof itu dia eh, apa eh, tujuan utamanya adalah mm, untuk mengendalikan urban heat islands. Tujuan utamanya itu adalah secara global gitu ya. Nah, mengendalikan urban heat islands. Gimana cara pengendaliannya? Kan Kuluf itu dia merefleksikan, merefleksikan panas matahari begitu ya, supaya dia tidak tersimpan di dalam material bangunan, tapi dia direfleksikan ke atas gitu ya. Eh, itu tujuan utamanya cool roof gitu ya. Jadi eh, ada efeknya terhadap bangunan begitu ya. Efeknya apa? Yaitu berkurangnya panas yang teremisikan ke dalam bangunan. Ya, berkurangnya panas. Tapi kita tidak bisa menjamin bahwa bangunannya akan dingin, tidak bisa menjamin gitu ya. Karena tadi dinginnya bangunan eh, dipengaruhi banyak faktor ya. Kalau udara di luarnya panas begitu ya, bangunannya tetap aja panas begitu ya, nggak akan dingin gitu ya. Sehingga perlu strategi lain begitu ya untuk membuat bangunan itu dingin. Ya. Tidak hanya one stop solution begitu ya. Nah, tapi tujuan utamanya Cool Roof itu adalah untuk mengurangi dampak urban heat islands karena panasnya itu dia tidak tersimpan di sekitar bangunan tapi dia direfleksikan ke atas. Oleh karenanya, saat utama penggunaan cool roof itu adalah atapnya relatif datar, atapnya tidak miring gitu ya. Kalau atapnya miring, itu urban heat islands-nya malah bertambah. Ya. Kenapa bertambah? Karena dia akan direfleksikan tidak ke atas begitu ya, tapi ke samping gitu ya. Ke samping ke bangunan yang lain. Bangunan yang lain kalau menggunakan roof juga dia akan merefleksikan lagi. Jadi akan TikTok lah begitu ya, akan kemana-mana nggak hingga hilang. Jadi sehingga udara di sekitar bangunan itu di kawasan itu dia malah tambah panas begitu. Ya. Karena panasnya itu dia langsung langsung menyebar di sekitar bangunan. Ya. Jadi ada persyaratan khusus apa penggunaan.
kurva itu ya. Jadi nanti itu akan kita pelajari best practice-nya begitu ya. Setelah itu kalian telah mendapatkan mendapatkan eh, pengetahuan yang cukup begitu tentang eh, bangunan berkelanjutan, ya, sustainable architecture berkelanjutan. Nah, sehingga perlu saya uji begitu ya untuk mendapatkan nilai dalam UAS. UAS-nya open book. Dari pelajaran yang kita pelajari eh, dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16. Kenapa open book begitu ya? Karena saya percaya bahwa eh, daya ingat kita terbatas begitu ya, dan kita tidak perlu menghafal begitu ya. Yang kita perlu tahu adalah sumber jawaban dari pertanyaan itu begitu, di mana itu begitu ya. Supaya kita bisa melihat gitu ya. Kan eh, ingatan itu kan bukan karena kita menghafal, tapi ingatan itu karena kita terus-menerus menekuni itu begitu ya. Uh, jadi kalau kita terus-menerus membaca, kemudian menekuni bidang itu begitu ya, otomatis kita akan hafal. Tidak perlu mengingat-ingat gitu ya. Uh, dan otak kita juga kan terbatas ya, banyak banyak urusan, banyak masalah begitu ya. Ditambah lagi ini arsitektur berkelanjutan apa lagi ini begitu ya. Jadi bukan itu yang saya inginkan, tapi yang saya inginkan adalah kalian memahami itu, ya, sehingga kalian harus persiapkan sumber pustakanya, gitu ya. Maksudnya tuh sumber jawaban dari dari ujian akhirnya itu nanti, ya. Nah, jadi kira-kira itu yang akan kita pelajari dalam 16 pertemuan ke depan. eh, Pemetaannya itu begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan, gitu ya. Ya, kita diskusi saja begitu ya. Hmm. Seandainya saya terlalu cepat ataupun ada yang tidak jelas, tolong langsung ditanya aja ya, dipotong aja nggak apa-apa. Ya, Prof. Ya, Ah, ini kan sudah jelas yang di terakhir slide terakhirnya yang masalah tahapan-tahapannya. Nah, hmm. untuk dari kesemua itu, apakah pertugasnya itu sesuai dengan pertahapannya itu atau nanti ada batasan tugas tersendiri yang disusun sama Prof? Ya, itu nanti tugasnya nanti tenang saja ya. Jangan jangan sekarang tugasnya. Nggak usah saya juga jelaskan tugasnya apa begitu ya. Tenang saja. Ini apa, jalani saja hidup ini dengan aliran airnya begitu. Ya, Ya, siap. ya tenang aja itu ya. Tapi kurang lebih itu inilah topik-topik yang akan kita bahas ya. Hmm, oke. Eh, oke. Oke, kalau tidak ada, ini saya save dulu. Oke. Nah, kita akan beralih kepada ini ya, tentang arsitektur, ya, tentang bangunan saat ini, ya. Bangunan saat ini yang akan kita pelajari adalah tentang rumah tinggal, ya. Jadi kita tidak akan, karena bangunan itu sebenarnya sama saja, gitu ya. Jadi kita akan pelajari bangunan rumah tinggal karena bangunan rumah tinggal itu sangat familiar dengan kita, begitu ya, sehingga mudah kita bayangkan. Nah, jadi ini akan saya ambil contoh tentang bangunan eh, yang ada saat ini seperti apa. Mana ini dia. Ah, sudah terlihat ini residential buildings in Southeast Asia. Sudah, Prof. Oke, Sudah, baik. Prof. Jadi kita akan melihat bangunan rumah tinggal di Asia Tenggara, begitu ya. Hmm, dan Asia begitu, kurang lebih untuk menjadi apa ya, gambaran gambaran tentang bangunan itu seperti apa sih begitu ya. Eh,
melihat lebih detail. Kita sudah tahu bangunan itu seperti apa gitu ya. Tapi kita akan lebih detail tentang yang kaitannya dengan eh, apa eh, dampak-dampak dari penyebab-penyebab begitu ya, dari eh, global warming, aspek keberlanjutan dan sebagainya. Nah, eh, bangunan rumah tinggal di Asia Tenggara judul. Nah, jadi Asia Tenggara itu ini ya, jika kalian belum tahu gitu. Nih kita lihat yang namanya aspek berkelanjutan, dia berkaitan dengan iklim. Ya, jadi kalian harus harus tahu benar tentang iklim gitu ya. Nah ini lihat ada nol ya, garis khatulistiwa nol begitu ya. Jadi ini yang melewati Pontianak begitu ya, Palu, eh, Bone itu ada di mana ya? Bone itu di eh, Sulawesi Selatan, Prof. Sulawesi Selatan, oh di bawah ya, di Makassar gitu ya. Oke Oh. baik. Nah jadi eh, bangunan yang wilayah yang dilewati oleh Katulistiwa, dia akan terasa lebih panas gitu ya. Karena panas mataharinya dia akan berada di sana begitu ya. Jadi yang di bawah Katulistiwa begitu ya, dia akan ada perubahan-perubahan lebih sedikit begitu, tapi yang di pas di Katulistiwa itu dia akan lebih terasa panas. Nah, jadi ini Asia Tenggara, jadi negara-negara yang dekat dengan Katulistiwa. Indonesia adalah salah satu negara yang dilewati oleh Katulistiwa begitu, sehingga iklimnya ya, iklimnya itu relatif hot humid, gitu ya, panas dan lembab iklimnya itu. Beberapa daerah terasa sejuk begitu ya, seperti Bandung, kemudian ini apa, eh, Malang begitu ya, di Jayapura juga, di Irian Jaya juga mungkin ada begitu ya. Yang karena apa? Karena eh, altitude ya, altitude itu ketinggian muka tanahnya eh, tinggi lebih tinggi, jauh lebih relatif tinggi, lebih tinggi gitu dibandingkan dengan permukaan air laut. Jadi Bandung itu sekitar 700 di di atas permukaan air laut begitu ya. Sehingga relatif lebih sejuk begitu ya. Nah, jadi kita yang di Bandung itu nyaman-nyaman saja begitu ya. Padahal yang di kota-kota tepi pantai itu berjuang mati-matian melawan panas begitu ya. Eh, nah, ini Malaysia ya, kemudian ada Thailand, ada Kamboja, ada Vietnam. Nah, Vietnam itu yang Vietnam bawah nih ya, Vietnam bawah itu lebih eh, memiliki dua musim begitu ya. Tapi yang Vietnam utaranya, yang Hanoi dekat Cina begitu, dia memiliki 4 musim dia. Ya. Jadi ada musim saljunya juga di Vietnam Utara itu begitu ya. Vietnam Utara kah? Ya betul. Vietnam Utara tuh dia yang dekat dengan Cina, dia memiliki 4 musim. Karena sudah jauh dari Katulistiwa begitu ya. Cina lebih jauh dari Katulistiwa lagi, dia akan memiliki musim dingin yang sangat dingin. Ya. Nah, jadi kita beruntung hanya memiliki 2 musim begitu ya, sehingga eh, relatif nyaman lah gitu ya sepanjang tahun itu. Gitu ya. Nah, tapi karena kenyamanan itu malah meninabobokan kita begitu ya, membuat kita tuh terlena. Justru negara-negara maju itu kan biasanya negara-negara maju itu tidak ada yang dekat Katulistiwa ya. Negara-negara maju itu yang jauh dari Katulistiwa, yang memiliki 4 musim. Eh, karena musim yang menantang seperti begitu ya, sehingga kreativitasnya keluar ya, menciptakan teknologi dan sebagainya ya, sehingga menjadi negara maju gitu ya. Karena kita ini terlalu nyaman begitu ya, ada di zona nyaman ya, jadinya sudah cukuplah segini juga begitu, kurang lebih begitu ya. Nah, yang penting nyaman ya. Nah, ini adalah negara Asia Tenggara, iklimnya seperti begitu ya. Hmm.
Kemudian ini statistik dari Asia Tenggara di mana kita lihat bahwa populasi yang paling besar itu Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki populasi yang sangat besar. Kemudian ini eh, apa usia kehidupannya eh, Indonesia itu 66 gitu ya. Yang paling tinggi itu usia kehidupannya itu adalah Singapura. Singapura 78 tahun gitu ya. Jadi rata-rata kehidupan warga negaranya itu adalah 78 tahun, 79 lah, 78,5 lah ya. 78 6 bulan gitu ya. 78 tahun 6 bulan. Singapura. Ya ini dipengaruhi banyak faktor ya. Faktor lingkungan, ya, faktor teknologi, faktor kemajuan kesehatan gitu ya. Indonesia yang paling rendah itu mana? Ini Laos ya. Oh ya. Nah ini karena konflik dan sebagainya gitu ya. Ini tingkat kematian gitu ya, lihat ya. Indonesia tingkat kematiannya 30, Kamboja paling besar 97 begitu ya. Kemudian kita lihat GDP ya. GDP-nya Indonesia 1,275 ya. Jadi masih relatif di bawah begitu ya. Yang paling tinggi itu adalah Singapura. Singapura padahal negaranya paling kecil begitu, tapi karena menguasai teknologi begitu ya, sehingga bisa meningkatkan tingkat kehidupan, meningkatkan GDP begitu ya. Jadi inilah kira-kira kita bisa melihat peta negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah ini populasi populasi kotanya di kota gitu ya, di dunia gitu. Jadi karena Singapura itu tidak ada desanya begitu, maka dia 100% ya. Indonesia dari tahun ke tahun dia tingkat populasi kotanya naik ya, semuanya relatif naik begitu ya. Tapi kita bisa melihat mana yang naiknya signifikan begitu ya. Saya pikir Indonesia naiknya signifikan begitu ya. Ini terjadi karena urbanisasi, migrasi begitu ya, atau adanya ketimpangan, tidak adanya pemerataan pembangunan desa dan kota begitu ya, sehingga penduduk di desa itu berurbanisasi ke kota. Nah ini kan akan membuat kota menjadi lebih padat, ya. Eh, bisa meningkatkan urban heat islands gitu ya. Nah, kenapa makanya kenapa eh, apa kota itu semakin panas hari-hari ini. Nah, ini kolonial, penjajahan, ya. Jadi Indonesia sebagian besar, sebagian besar durasi waktu untuk menjajahnya itu adalah India begitu ya. Ini Portugis Timor, ini Malaysia adalah Inggris begitu ya. Eh, ini Vietnam itu Perancis begitu ya. Nah, Thailand itu tidak pernah dijajah begitu, nggak ada nggak pernah dijajah Vietnam Perancis, sehingga di Vietnam itu gayanya seperti eh, gaya hidup Perancis begitu ya. Filipina adalah Spanyol begitu ya. Hmm. Ini eh, hari kemerdekaan, oke. Hari kemerdekaan, kemudian nanti ini saya berikan ya. Nah, ini demografik ya, demografik transition, jadi rata-rata kelahiran, rata-rata kematian gitu ya. Eh, ini adalah surplus demografik ya. Ini di Jepang contohnya begitu, bahwa eh, tahun sebelumnya gitu ya, eh, demografiknya seperti begini begitu ya. Tahun-tahun demographic transition di Jepang gitu ya. Kita lihat ini ya. Jadi tahun 1950 itu masih normal ya, seperti begini. Tahun 1950 eh, kelahiran lebih tinggi daripada kematian begitu. Jadi ini yang tengah-tengah itu usia usia penduduk gitu ya. Tapi tahun 2005 itu menjadi mengembang di tengah begitu ya, di mana
angka produktif sangat tinggi sehingga tahun 2000-an begitu Jepang itu memiliki sumber daya manusia yang besar sehingga dia bisa memproduksi teknologi yang banyak begitu ya, yang macam-macam gitu ya. Angka kematiannya kecil ya. Nah, tahun diprediksi begitu dan mulai terlihat sekarang ini tahun 2005, tahun 2055 begitu ya. Itu eh, angka kelahirannya sedikit begitu ya. Kemudian masa produktifnya juga sedikit dan dia menumpuk di masa tua begitu ya. Masa yang tidak produktif ya di 60, 65, 70, 75 sampai 105 itu banyak begitu di mana angka-angka itu adalah angka-angka usia tua begitu ya. Sehingga banyak yang meninggal di rumah tidak diketahui, kemudian eh, apa di panti jompo banyak begitu ya. Sehingga eh, Jepang itu memerlukan sumber daya manusia yang memiliki angka produktif eh, dari luar begitu ya untuk mengisi kekosongan ini. Ah, Dan sekarang mulai terlihat bahwa Jepang kekurangan angka produktif ini begitu ya karena kelahiran sangat sedikit. Banyak yang tidak mau memiliki anak begitu ya. Karena eh, kesulitan dalam pengasuhan, kesulitan. Eh, Sebenarnya untuk biaya dan sebagainya itu mencukupi begitu ya. Karena di Jepang itu kan sekolah, kemudian eh, kesehatan itu gratis begitu ya. Eh, Dibiayai oleh pemerintah. Tapi di sana itu gaji pembantu itu sangat besar gitu ya. Harus 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 sesuai dengan kebutuhan hidup manusianya begitu. Jadi kalau kebutuhan hidup standar manusianya itu udah 15 juta begitu ya, maka pembantu itu harus digaji 15 juta begitu. Karena kalau tidak itu melanggar melanggar peraturan. Ya, oleh karenanya jarang yang punya pembantu di sana. Jadi salah satu harus berhenti begitu ya menikah itu, kemudian yang satunya harus bekerja lebih keras. Nah, itulah yang membuat sekarang itu free child gitu ya. Ada gaya hidup begitu. Gitu ya. Jadi tidak memiliki anak gitu ya supaya tidak memberatkan kehidupannya. Nah, itu ya. Ah, ini eh, apa eh, demografik yang ada di Asia begitu ya. Nah, ini di Indonesia eh, mulai tumbuh kelas menengah begitu ya. Jadi dulu tahun 19 tahun di bawah tahun 2000 begitu ya. eh, Kelas eh, yang memiliki pendapatan rendah itu sangat besar begitu ya, sekitar 40% gitu ya. Nah, sekarang mulai berkembang. Jadi saya ingat ingat dulu begitu ya sekitar tahun 2009 itu gitu. Sebelum tahun 2009 gitu 2005 itu mobil itu di UPI begitu ya itu bisa dihitung jari lah. Pakaiannya luas tapi mobilnya mungkin ada 5 begitu ya. Mobil itu kebanyakan adalah pakai motor lah begitu ya. Nah, tapi ketika tahun 2015 begitu ya parkiran tuh penuh, wah mobilnya bagus semua begitu ya karena ada sertifikasi begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa middle class kelas menengah itu mulai mulai tumbuh begitu ya. Sehingga eh, apa yang berpendapatan rendahnya dia mulai mengecil gitu ya. Nah, ini kan akan menimbulkan banyak implikasi gitu ya. Eh, Rumah-rumah mulai dibangun begitu ya. Kemudian kebutuhan hidup mulai bertambah gitu ya. Ini yang tadi ya apa middle class menengahnya mulai tumbuh gitu. Hmm. Nah, ya, oke. Jadi itu kurang lebih eh, situasi lah, situasi di Asia Tenggara dan pembandingan di dunia begitu ya. Di Asia Tenggara. Jadi seperti begitu. Jadi kelas menengah mulai tumbuh di Asia Tenggara. Ya. Itu menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara itu mulai berkembang gitu ya. Berkembang menuju negara maju. Ya. Ah, jadi dari dulu sejak kita lahir Indonesia itu negara berkembang begitu ya. Sampai saat ini juga masih berkembang berkembang saja begitu. Tidak tidak maju-maju begitu.
Ya, karena ada salah satu hal. Hmm. Oke, dengan situasi seperti itu, maka bangunannya seperti apa sih, misalnya di Malaysia itu, gitu ya. Ini Malaysia, ya. Kita fokuskan ke Malaysia. Malaysia berada di semenanjung Malaysia, peninsula, ya. Di semenanjung Malaya ada dua negaranya, begitu ya. Yang satu ini di semenanjung ini, yang satu di Kalimantan. Eh, ibu kotanya, ibu kota bisnisnya itu Kuala Lumpur, begitu ya. Tapi ibu kota pemerintahannya dia eh, ada di tempat lain, begitu ya. Di saya pernah ke sana. Eh, eh, ya, hmm, ya. Kita lihat di Malaysia ini populasinya sekitar 25 juta, ya. Eh, ini populasi yang warna biru itu adalah populasinya, ini adalah konsumsi energinya. Ya. Kenapa kita fokus ke energi? Yaitu tadi, ya, karena energi itu akan beririsan dengan, akan berkaitan dengan emisi, begitu. Jadi setiap kita mengkonsumsi energi, kita pasti akan mengeluarkan emisi. Ya. Nih, jadi semakin bertambah populasi, maka energi yang dikonsumsi itu juga semakin besar. Dan ini adalah suhu udara dan kelembaban, gitu ya. Suhu udara di Malaysia dan kelembaban. Jadi suhu udara di Malaysia itu yang paling yang paling tingginya di bulan Mei sekitar 28,28 lebih, begitu ya. Yang paling rendahnya itu adalah di Desember, gitu ya. Sekitar 26,9 atau berapa, begitu, ini ya, paling rendah. Jadi tidak panas-panas sekali, begitu ya. Uh, ini adalah eh, suhu dan kelembaban jika dibandingkan dengan dunia, gitu ya. Nah, jadi ini lihat, ya, eh, suhu yang paling rendah itu ada hampir -10, begitu nih, ya. Moskow, ya, kemudian eh, Kairo yang paling tinggi, gitu ya. Hmm. Nah, ini adalah rumah asli Malaysia. Ini kan hampir sama dengan Indonesia, begitu ya. Jadi rumah asli Malaysia itu dia panggung, eh, kemudian eh, panggungnya itu dimaksudkan adalah untuk menghindari kelembaban. Ya. Karena kan rumah seperti ini dulu kebanyakan di desa, begitu ya, di hutan, begitu ya. Ini kan dulu 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 belum ada kota, begitu ya. Jadi panggung untuk menghindari kelembaban, karena di desa ataupun di hutan itu kan relatif lebih lembab, gitu ya. Karena mikroklimatnya, iklim mikronya memang lembab, gitu, karena banyak pohon dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu dia harus dinaikkan ke atas, karena kalau enggak akan eh, eh, materialnya akan membusuk, begitu ya. Untuk supaya sehingga angin harus masuk untuk menghindari kelembaban lantai. Nah, kemudian untuk menghindari panas di dalam ada bukaan, begitu ya, kiri dan kanannya. Kemudian untuk menghindari panas dari atap, begitu ya, menggunakan atap miring sehingga yang atasnya ini menjadi buffer, dan angin harus masuk, begitu ya, untuk menghilangkan panasnya. Ya. Jadi ini relatif hampir sama dengan Indonesia. Eh, Kemudian saat ini, begitu ya, karena Malaysia itu tadi sekitar 28, begitu ya, derajat Celcius suhunya itu, ya, maka di kotanya itu sulit kita membuat eh, apa ventilasi silang, begitu ya. Karena bukan masalahnya bukan ventilasi silangnya, tapi udara di luarnya yang panas, begitu ya. Jadi kalau kalau kita buka jendela, malah bukan dingin yang datang itu, tapi panas yang datang itu. Jadi terpaksa lah jendela ditutup, lalu dipasanglah AC, begitu ya. Nah, sehingga kelihatan nih AC-nya menumpuk di mana-mana, begitu ya, demi kenyamanan thermal bangunan ini, begitu ya. Nah, rumah tinggal Malaysianya ini kebanyakan adalah rumah tinggal massal, begitu ya. Dibangun oleh developer, ya. Eh, Kita sebut ini terrace house, ya.
Jadi teras house itu bukan 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 rumah yang ada terasnya begitu ya. Jadi teras house itu rumah berdempet begitu ya. Uh, Jadi berdasarkan sensus rumah tinggal di Malaysia begitu ya. Jadi rumah berdempet itu yang dibangun developer itu seperti begini begitu. Itu ada 44% begitu ya. Apartemennya 19%. Kemudian detached itu rumah yang berpisah begitu ya. 23% ya. Rumah tokonya 4% dan yang lainnya itu 1%. Nah, ini semi detachnya jadi sebagian berpisah, sebagian nempel begitu. Itu sekitar 9%. Jadi yang kebanyakan itu adalah rumah berdempetnya. Nah, karena Malaysia itu kan negara baru lah begitu ya. Jadi dia tidak 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 terlalu lama ininya tuh uh, hadirnya itu begitu ya. Dan berkembang karena tanah-tanah kosong itu dibangun oleh developer ya. Gitu ya. Jadi tidak dibangun oleh penduduk setempat. Ya. Sehingga rumahnya tuh adalah eh, kita sebut kalau disebut kita adalah perumahan gitu ya. Rumah berdempet. Ini di Malaysia seperti begini rumahnya ya. Sehingga kan sulit untuk mendapatkan eh, ventilasi silang yang bagus begitu ya. Karena kiri kanan rumah tinggal gitu, depan belakang itu nanti tergantung begitu ya. Tergantung belakangnya juga mungkin dia dempet juga begitu ya, susah juga. Sehingga tidak bisa sulit untuk rumah silang sehingga panas lagi cuacanya udaranya gitu ya sehingga AC akan masuk. Eh, Konsumsi energinya sangat besar gitu ya. Hmm. Jadi studi ini begitu ya, studi tentang rumah di Malaysia ini karena konsumsinya energi besar begitu ya. Lalu ingin mengetahui bagaimana strategi rumah tinggal zaman dahulu begitu ya. Dan ini Chinese rumah tinggal eh, di Malaysia itu kan ada sekitar ada 4 suku, bukan suku ya, eh, 4 keturunan gitu ya. Jadi eh, Cina, ya, India begitu, kemudian Malaysia dan asing, gitu ya, dan Malay Malay Melayu gitu ya. Nah, eh, diketahui bahwa rumah toko Cina itu dia relatif lebih nyaman gitu ya, rumah toko. Nanti kita akan melihat bagaimana rumah toko Cina itu. Jadi kita harus belajar dari rumah toko Cina gitu ya dan rumah tradisional untuk melihat bagaimana orang-orang zaman dulu eh, mensiasati eh, rumahnya supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini konsumsi energi rumah tangga di Malaysia begitu. Kita lihat bahwa memasak itu sekitar 37% begitu ya. Nah, jadi misalnya ini kan cooking gas, gas itu kan dia energi juga begitu ya. Kemudian ini buat rice cooker, ini ada ini gitu ya, pemanas air gitu, dan lainnya. Kemudian AC sekitar 29%, jadi di bawah cooking, di bawah memasak itu adalah AC. Pendinginan ya, menggunakan AC 17%, menggunakan kipas di atas begitu sekitar 10%, dan yang lainnya 22% ya. Heeh. Jadi mendinginkan ruangan itu adalah konsumsi energi kedua terbesar setelah memasak. Memasak kan yang utama begitu ya. Eh, jadi energi konsumsinya itu sekitar 24,5 gigajoule per tahun ya. Gigajoule ini berasal dari konversi kilowatt hour. Kilowatt hour itu kan yang ada di meteran kalian ya, di meteran rumah kalian. Jadi meteran rumah kalian itu satuannya adalah kilowatt hour, kapasitas dikali waktu pemakaian. Ya, kapasitas apa? Kapasitas ini, kapasitas alat rumah tangga kalian, TV begitu ya, HP ya ketika dicas, laptop itu kan kapasitasnya watt ya. Ah, Kilowatt kalau dia besar 1000 watt itu kilowatt begitu. Nah, jumlah pemakaiannya adalah dalam satuan jam. Jadi kalau ditotalkan itu di KWH begitu ya. KWH-nya ada di mana? Di meteran listrik kalian masing-masing. Nah, jadi kalian tuh jangan salah. Kalian itu menyumbang untuk pemanasan global ya. Nah, ini kemudian ini penggunaan AC ya, begitu ya. Kita lihat bahwa penggunaan AC di Malaysia itu eh, dimulai dari jam 6
malam, 6 sore begitu hingga jam 6. Jadi dari mulai malam, dari mulai jam 6 malam sampai jam 6 pagi begitu ya. Jadi kebanyakan di malam hari ya, untuk supaya tidurnya nyenyak begitu. Karena kalau kita buka jendela itu bukan udara dingin yang masuk begitu ya, tapi udaranya panas. Apa Tetapi kalau dibandingkan siang dia relatif lebih eh, dingin begitu dari malam itu ya. Namun di siang hari kan kebanyakan orang pergi ke kantor ya. Sehingga frekuensi pemakaian AC-nya dia lebih sedikit lah gitu ya. Jadi hanya satu dua lah mungkin yang ada orang di rumah dia menggunakan AC, tapi kebanyakan orang pulang dari kantor itu menggunakan AC-nya di malam hari ya. Hmm. Nah, kalau di Bandung menggunakan AC di malam hari masuk angin ya, karena, karena kedinginan udah dingin ditambah dingin ya. Ini yang menggunakan ada yang menggunakan AC, ada yang menggunakan kipas. Nah, kalau kipas itu relatif hampir sama begitu ya, siang dan malam. Hmm. Nah, ini penggunaan jendela itu kebanyakan di siang, di siang hari menggunakan apa membuka jendela itu begitu ya. Karena mungkin tadi orangnya tidak ada begitu ya, sehingga dibuka aja jendelanya. Tapi di malam hari mereka kebanyakan menutup jendela begitu ya. Karena banyak faktor ya. Salah satunya adalah karena serangga gitu ya, takut nyamuk dan sebagainya begitu ya. Sehingga lebih aman ataupun karena takut kejahatan dan sebagainya. Hmm. Ini perbedaan penyebab kenapa tidak buka jendela begitu ya, window opening di rumah berdempet dan apartemen. Kalau di apartemen itu ternyata alasan yang paling tinggi itu hujan begitu ya. Jadi hujannya karena apartemen kan langsung begitu ya, si jendelanya tuh nempel di apa tanpa tanpa kanopi biasanya begitu, sehingga kalau hujan tuh akan bisa langsung masuk gitu ya. Yang pertama adalah hujan, yang kedua adalah debu, yang ketiga adalah serangga, keempat adalah keamanan gitu ya. Nah, yang ini kalau di rumah tinggal dempet atau di tanah gitu ya, yang pertama itu adalah serangga begitu ya, kemudian keamanan, hujan dan debu gitu ya. Jadi ada perbedaan sedikit. Nah, ini eh, perabot rumah tangganya begitu ya, eh, set tem- set point AC-nya begitu ya. Kebanyakan adalah di 20 21 gitu ya. Eh 22 sampai 23, ada yang sampai 16 sampai 17 begitu ya. Nah, jadi kalian hati-hati begitu ya. Ketika kita menggunakan AC, seandainya kita menggunakan set point lebih rendah begitu ya, maka AC-nya itu akan mengkonsumsi energi dia lebih besar ya. Karena AC-nya akan bekerja keras untuk menyamakan suhu ruangannya dengan set point-nya. Nah, suhu ruangan kan dipengaruhi oleh suhu di luar. Jadi kalau suhu di luarnya masuk begitu ya, jadi agak lama begitu untuk menyamakan set point-nya, barulah AC-nya berhenti kalau sudah lama begitu. Sehingga kenapa PBB dunia dan sebagainya itu menyarankan supaya men-set suhu AC itu dia lebih tinggi begitu ya, supaya tidak jauh berbeda dengan suhu luar ya. Sehingga kerja AC-nya lebih ringan dan konsumsi energinya lebih rendah ya. Nah, jadi kalau menggunakan AC seperti ini begitu 25 25 2 dua berapa ini? 27 lah begitu, 28 begitu ya. Kalau AC-nya dihilangkan itu jadi sekitar 20. Jadi ada pengurangan gitu ya. Konsumsi energi yang besar. Ini pengukuran begitu ya di rumah tinggal teras house begitu. Ini ada dempet seperti begini gitu. Jadi susah mereka membuat apa ventilasi silang, sehingga harus pakai AC ya. Nah, ini eh, di ventilasi ventilasi siang hari begitu. Jadi udara di luarnya panas 34 misalnya gitu ya. Maka ininya, ketika dibuka jendelanya, maka yang 34 derajat Celcius itu masuk ke rumah begitu ya. Jadi tambah panas begitu. Ya. Tapi kalau eh, di malam hari begitu ya, udaranya kan jadi lebih dingin. Nah, buka jendela itu relatif lebih nyaman begitu ya. Tapi karena tadi karena alasan
serangga, debu, apa hujan dan sebagainya, sehingga mereka lebih baik menutup gitu ya, kayak AC ya. Nah, hmm, oke, ah, ini adalah pengukurannya saja begitu ya. Kita lihat ah, di siang hari begitu, ah, udara panasnya kan lebih tinggi daripada udara dalam rumah begitu ya. Oke, ini ya pengukurannya saja begitu, kalian nanti bisa lihat ya. Ah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa eh, material fasad begitu, dinding dari bangunan itu dia akan menyimpan panas begitu ya. Nah, salah satu cara untuk supaya panas itu tidak masuk adalah dengan menggunakan insulasi begitu ya. Jadi panasnya tidak akan masuk gitu ke dalam bangunan karena ada insulasi. Kemudian penggunaan AC-nya 6 sampai 7 jam per hari begitu ya, sehingga konsumsi energinya 17% lebih besar begitu ya. Kemudian ventilasi malam itu mungkin akan lebih efektif gitu ya untuk menggantikan AC begitu ya. Eh, Nah, jadi ini makanya perlu ditambah dengan shading gitu ya supaya alasan-alasan kenapa jendelanya tadi dibuka itu bisa dihilangkan. Hmm. Ini kelembaban sangat tinggi begitu ya, sepanjang hari. Hmm. Bagaimana dengan di Indonesia begitu ya? Nah, ini di Indonesia ini suhu dan apa bukan suhu, eh, densitas begitu ya, kepadatan penduduk di Indonesia begitu. Oh, ya. Kita lihat di Jawa dan Bali itu eh, paling padat begitu ya, 977 orang per eh, kilometer persegi, mungkin sangat bertambah gitu ya. Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi lebih tinggi dari Kalimantan gitu ya. Eh, Papua masih ini ya, masih tidak terlalu tinggi. Ini tahun 2007 ya. Nah, harus update, kita harus update. Nah, ini lihat ini suhu dan kelembaban di kota-kota besar Indonesia. Nah, kita lihat eh, Surabaya begitu ya. Eh, Surabaya relatif lebih tinggi ya dibandingkan dengan Jakarta. Surabaya suhunya begitu. Ini ujung pandang ya. Wah, ujung pandang lebih tinggi daripada yang lainnya ya. Kita lihat ini Biak. Biak dia relatif lebih rendah 30 gitu ya. Manado 30 di atas 30, Pontianak di atas 30. Nah, ini Pontianak yang ada khatulistiwanya dia di atas 30 semua begitu ya. Ah, Hmm. Oh, Makassar, ujung pandang ya, ujung pandang paling tinggi. Oh. Nah, ini antara populasi dan energi konsumsi di Indonesia ya, semakin tinggi populasinya maka semakin tinggi suhunya, konsumsi energinya ya. Hmm. Jadi populasi itu eh, apa sebanding dengan konsumsi energi. Jakarta dari tahun ke tahun ya, tahun 72 masih banyak hijaunya, tapi tahun 2002 ataupun saat ini ya, wah, udah sedikit hijaunya. Hijaunya sekarang terlihat juga banyak di Jakarta Selatan gitu ya. Makanya orang lebih memilih tinggal di Jakarta Selatan karena masih banyak hijaunya, relatif lebih dingin. Ya, Jakarta Selatan. Ini Tokyo juga sama. Jadi inilah apa ciri-ciri kota besar itu akan berkembang sangat cepat begitu ya. Ini juga Tokyo dulu seperti begini kotanya begitu ya. Oh, masih banyak lahan kosong dan sebagainya. Nah, sekarang dia udah berubah begitu ya. Hmm. Hmm.
Nah, ini eh, apa? Populasi kan. Hmm. Jadi dalam 30 tahun bertambah populasinya 220%. Ya. Eh, Tokyo bertambah 220%, Jakarta bertambah 205%. Ya. Dari 4,4 million juta begitu menjadi 9 juta tahun 2002. Ini 13 menjadi 28,7 juta. Sangat lebih besar lagi. Di Indonesia, rumah tinggal swadaya begitu ya, rumah tinggal yang dibangun oleh penduduk setempat begitu ya. Itu sangat besar, sekitar 80 sampai 90% ya. Jadi di kota-kota besar juga kan kalau kita masuk gang-gang begitu ya, itu banyak-banyak rumah swadaya yang dibangun bukan oleh developer seperti Malaysia begitu ya, tapi dibangun oleh eh, tukang setempat. Itu mudah-mudahan sesuai dengan rundown kita akan laksanakan acara hari ini. Ya, semoga Oke, nah ini tingkat kepemilikan AC-nya kalau di Bandung dia tidak terlalu banyak begitu ya. Ini karena ini sampahnya di Bandung, tapi eh, konsumsi energi per tahunnya ini di Jakarta begitu, bahwa rumah tinggal eh, dengan tingkat pendapatan lebih tinggi itu lebih besar ininya konsumsi energinya begitu ya, dibandingkan dengan menengah dan yang sederhana. Jadi yang biru ini kita lihat ini adalah pendinginan. Jakarta pendinginannya besar begitu ya. Eh, Kemudian yang menengah ini karena dia ada AC-nya begitu. Kalau yang menengah ini kebanyakan ada AC dan kipas angin begitu. Yang sederhana itu kebanyakan menggunakan kipas angin. Hmm. Tapi kalau di Bandung, ya, ini di Jakarta, kalau di Bandung itu AC-nya sedikit begitu ya. Yang banyak adalah memasak, gitu. Karena di Bandung itu dingin begitu ya. Jadi hobinya memasak supaya nggak kedinginan gitu. Ya. Nah, ini kurang lebih apa situasi lah. Ini gambar biasa situasi rumah tinggal swadaya begitu ya. Ah, hmm. Nah, kurang lebih kira-kira itu tentang bangunan ya. Jadi bangunan secara garis besar, bangunan di Malaysia dan Indonesia gitu ya. Malaysia dan Indonesia. Nanti kita akan melihat minggu depan, kita akan melihat seperti yang dalam ini gitu ya. Kita akan melihat bangunan zaman dulu begitu ya, bangunan vernakular. Bangunan vernakular yang bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya seperti apa sih? Nah, ini kita eh, saat ini kita sedang membicarakan ini gitu ya, bangunan berkelanjutan, tentang bangunan gitu ya, tentang keadaan bangunan secara garis besar di Asia Tenggara itu di Malaysia dan Indonesia begitu ya. Minggu depan kita akan membicarakan tentang bangunan zaman dulu gitu ya. Oke. Baik, sampai di sini eh, ada pertanyaan, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan di pertemuan ini tentang bangunan yang akan menjadi topik yang akan menjadi topik pembahasan keberlanjutan di mata kuliah ini, di mana kita bisa melihat bahwa konsumsi energinya itu dari mana saja kah, gitu ya. Kemudian kenapa kita harus fokus, gitu ya. Kayak itu tadi karena eh, iklim panas ataupun iklim dingin, gitu ya, untuk bangunan yang beriklim dingin itu meminta eh, kenyamanan bagi penghuninya sehingga ada yang menggunakan ventilasi silang, ada yang menggunakan buka jendela, ada yang menggunakan AC begitu ya. Dan saat ini tuh kebanyakan menggunakan AC begitu ya karena AC lebih bisa di setting begitu ya, nyamannya seperti apa. Tapi itu berimplikasi pada konsumsi energi yang sangat besar gitu ya, yang merusak lingkungan. Nah, itu intinya itu ya. Baik, eh, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ya, satu Prof. Ya. Tadi yang saya dengar apa populasi itu yang meningkatkan juga apa ya pemanasan global ya, Prof. Ya, Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu dari segi apanya ya, Prof, untuk masalah populasi itu? ya, ya kan ketika populasi bertambah maka kebutuhan hidupnya bertambah pula kan. Ah, ya, pertambahan kebutuhan hidup itu akan meningkatkan
Oke, pertama adalah pembelian pembelian peralatan ya rumah tangga. Ya, misalnya begitu. Tahun ini hanya ada ayah dan ibu begitu ya. Ya, sehingga masak nasinya cukup eh, sekali saja sehari itu begitu ya, nggak akan habis begitu ya. Tapi tahun depan itu eh, tahun depan atau 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian tuh anaknya bertambah menjadi 2 lah misalnya begitu ya. Sehingga masak nasinya 2 kali lipat begitu ya. Nah, dengan masak nasi 2 kali lipat, maka itu akan mengkonsumsi energi 2 kali lipat kan. Nah, mengkonsumsi energi itu bukan hanya mengkonsumsi energi itu akan mengemisikan karbon dioksida. Jadi ini mengkonsumsi energi saat ini, tapi di pembangkit tenaga listrik sana batu bara yang dibakarinya kan 2 kali lipat jadinya. Nah, pembakaran batu bara itu yang akan mengemisikan karbon dioksida ke angkasa gitu ya. Sehingga gas rumah kacanya jadi bertambah karbon dioksidanya. Jadi itu dalam unit kecilnya seperti begitu. Nah, jadi ketika populasinya bertambah, maka kebutuhan hidupnya bertambah, maka konsumsi energinya bertambah, maka emisi di pembangkit listrik sana itu juga bertambah. Transportasinya bertambah. Misalnya mobilnya satu, karena kebutuhan hidup, populasinya bertambah, mobilnya jadi 2 kan. Bahan bakar bensin atau solarnya juga jadi bertambah, sehingga populasinya juga ikut bertambah. Itu eh, kaitan antara populasi dengan konsumsi energi dan emisi serta global warming. Itu. Oke, kasih Prof. Ya, ya, Izin Prof bertanya Prof. ya, ya. Ini sedikit alumni alumni UPI juga kan? Alumni. Nah, saya kira. Oke. Ini lebih Nah, ingin mengetahui relevansi konsep arsitektur tradisional ya Prof ya, hmm, hmm, adaptasinya dengan kondisi yang sekarang. Kan kondisi sekarang memang sudah mengalami perubahan itu ya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Apakah konsepnya masih relevan untuk diterapkan atau perlu melakukan modifikasi lagi? Karena kan dari suhu sendiri mungkin sekarang sudah lebih panas ya Prof ya dibandingkan zaman dahulu gitu Prof. hmm, hmm. Mungkin Ya, eh, secara teori itu masih relevan, secara teori begitu ya. Tapi keadaan ternyata menuntut lebih gitu ya. Keadaan menuntut lebih, sehingga yang diperlukan itu optimalisasi begitu ya. Jadi misalnya begitu. Misalnya begini, ventilasi silang itu adalah teori yang baik begitu ya untuk menghilangkan panas di dalam rumah begitu. Tetapi karena angin yang timbul saat ini tuh kecepatannya tidak cukup begitu ya, kecepatannya kecil, sehingga panasnya itu tidak hilang begitu, lambat hilangnya begitu ya. Nah, kenapa anginnya ini kecil begitu ya? Karena ruang terbukanya tidak ada. Ya, sehingga anginnya itu kecil dan kalau dibuka itu lambat hilangnya panas dalam rumah itu gitu ya. Sehingga diperlukan exhaust fan misalnya gitu ya untuk mempercepat sedot anginnya itu gitu ya. Nah, jadi eh, eh, karena situasi yang tidak memungkinkan, yang tidak sesuai dengan harapan, maka perlu penambahan teknologi gitu. Jadi yang diperlukan itu bukan benar-benar tanpa peralatan gitu ya, tapi optimalisasi. Optimalisasi dari pemakaian. Jadi kita menggunakan alat listrik tapi optimal begitu ya. Tidak tidak boros begitu, namun eh, cukup membuat nyaman penghuninya. Nah, tapi secara teori, apa yang kita ketahui mengenai strategi-strategi eh, rumah, apa pendinginan rumah, strategi untuk membuat nyaman itu masih relevan. Nah, tapi karena keadaan, maka kita menuntut optimalisasi. Ya. terima kasih Prof. Nanti kita akan lihat strategi-strategi itu di passive cooling. Ya, terima kasih Prof. Ya. Ya. Oke. eh nah, setelah ini saya akan kirimkan eh, PowerPoint dan handout bagusan begitu ya, sehingga Bapak dan Ibu bisa mempelajari lebih lanjut. Jika ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan saja. Ya. Nah, sebelumnya saya mau absen dulu begitu ya. Saya ini dulu.
Oke. Sebentar. Oke. Oke. Oke, baik. Saya pikir saya cukupkan sampai di sini untuk hari ini, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga eh, apa yang kita diskusikan saat ini, gitu ya, eh, eh, menambah pengetahuan dan wawasan, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amin. Ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillah, saya tutup perkuliahan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya saya warahmatullahi pamit ya. Terima kasih, Prof. Oke, Ya, Prof, terima makasih, kasih. Prof. Pak, terima kasih, Terima Pak. kasih ya. Udah boleh stop recording berarti ya? Yang satu pertanyaan. Ya, betul, betul. Tetapi